Selamat sore Pak Derwin, perkenalkan nama saya Luis Tevo Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil enrichment program yang berjudul pengembangan program pemisahan file emboss kartu instan dan kartu konven. Nah, enrichment ini saya jalani di PT Bank Sentral Asia atau PT Bank BCA. Oke. Nah, jadi pertama, kita akan masuk ke profil perusahaan terlebih dahulu. Nah, jadi PT Bank Sentral Asia itu apa sih? PT Bank Sentral Asia atau yang biasa kita sebut BCA itu adalah salah satu bank swasta yang paling gede di Indonesia. BCA itu bergerak di bidang perbankan transaksi, penyediaan kredit, dan berbagai solusi keuangan untuk segmen korporasi, UMKM, dan konsumen. Dengan lebih dari 1.257 kantor cabang dan 19.000 ATM, BCA melayani lebih dari 40 juta rekening nasabah. Nah, visi BCA adalah menjadi bank pilihan utama yang berperan sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya, di program enrichment ini, saya sebagai mahasiswa menjalani magang di Biro ITXD. Nah, ITXD ini berada dalam grup yang namanya itu Gesit. Nah, peran utama saya itu adalah sebagai mainframe developer. Nah, tugas utama saya adalah nih, tugas peran mahasiswa di magang ini. Nah, tugas saya itu adalah untuk pertama memahami flow besar sistem kartu debit dan transaksinya. Untuk memahami flow sistem kartu debit dan transaksinya ini, saya dibekali tutor oleh mentor dan teman-teman kerja saya. Nah, kedua itu saya melakukan development untuk enchantment terhadap proses generate dan percadangan kartu debit. Seperti judul proyek saya di awal, itu membuat program buat memisahkan kartu instan dan kartu konven. Ini salah satu implementasi peran saya. Dan terakhir, mendiskusikan kebutuhan dan perubahan yang diperlukan pada aplikasi, terutama saat ada pembaruan pada sistem dan integrasi sistem. Yang kita tahu kalau misalnya di perbankan itu sangat sering terjadi update pada aplikasi. Contohnya aplikasi MyBCA. MyBCA itu sering update pada program belakangnya dan program depannya. Kayak kalau tampilan depannya itu sering terjadi perubahan dari segi warna dan bentuknya. Kalau belakangnya itu sering terjadi perubahan dari logik, misalnya penambahan token dan lain-lain. Itu salah satu peran saya sebagai mahasiswa. Nah, saya sebagai mahasiswa tuh mengerjakan proyek ini dengan aplikasi yang ada di sebelah kiri ini, yang warnanya hitam-hitam ini, tuh, dengan bahasa program COBOL. Selanjutnya, kita akan masuk ke proyek yang saya kerjakan. Nah, proyek yang saya kerjakan itu adalah ini, pemisahan file emboss kartu debit dan kredit. Nah, pemisahan file emboss kartu debit. Kartu debit itu kan ada kartu konven dan kartu instan. Nah, jadi gimana cara proses pemisahan file emboss kartu debit ini? Nah, pertama-tama, untuk kita paham bagaimana memisahkannya ini, kita tahu dulu flow system kartu debit itu bagaimana. Setelah itu kita harus mempelajari kayak bahasa-bahasa pemrograman yang diperlukan, seperti COBOL, JCL, dan program CICS. Nah, setelah itu kita bisa mengembangkan program pemisahan itu. Ini yang saya kembangkan selama 6 bulan magang di Enrichment BCA. Nah, setelah kita memisahkan, kita itu harus melakukan testing supaya program itu berjalan dengan lancar. Nah, intinya apa yang saya kerjakan itu adalah saya memisahkan job harian itu yang menghasilkan dua kartu sekaligus, kartu konven dan kartu instan ke dalam dua job yang berbeda. Untuk selebihnya saya tidak bisa lebih detail karena ini termasuk dalam rahasia perusahaan. Nah, teknikal kompetensi apa saja yang saya asah di enrichment ini. Pertama itu adalah uh, kita menganalisis kebutuhan pengguna seperti yang saya sebutkan tadi, kayak di BCA ini sering terjadi update pada belakang dan depannya. Makanya kita perlu analisis dulu nih, kebutuhan pengguna apa aja yang diperlukan. Kemudian kita itu merancang solusi berdasarkan hasil analisis. Ya, kita perlu perancangan solusi dari masalah-masalah yang didapat tadi. Kemudian ketiga itu melakukan validasi aplikasi sebelum deployment. Kita perlu dong buat melakukan validasi aplikasi sebelum dia disebarluaskan. Misalnya, jikalau aplikasi itu kita belum melakukan verifikasi atau validasi setelah kita deploy, bakal banyak kayak saran dan komentar dan juga banyak kritik dan saran dari pengguna gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, mengembangkan atau mengkode solusi berdasarkan desain aplikasi. Ya, kita melakukan implementasi. Dan terakhir itu adalah memahami dampak deployment terhadap proses yang sudah ada. Jadi kalau di backend mainframe itu,
itu banyak flow-nya, Pak. Jadi, misalnya kayak kalau mau cetak kartu debit itu kan kita perlu tahu dulu kayak nama orang yang perlu kartu debit, nah gitu. Orang yang punya nama itu dia dari flow yang lain lagi gitu. Jadi, kita harus tahu dulu dampak misal kalau kita merubah ini, apakah ini bakal merubah proses yang sebelumnya. Jika misalnya berubah, kita akan berubah juga yang proses sebelumnya gitu. Kemudian terakhir adalah employability and entrepreneurial skill, EES. Selain keterampilan teknis tadi, saya juga mengembangkan berbagai soft skill yang penting dalam dunia kerja. Itu kayak pertama collaboration, bekerja dengan tim untuk menyelesaikan proyek secara efektif, itu salah satunya. Yang kedua itu adalah digital dan teknologi fluency. Contohnya itu adalah memahami dan menguasai teknologi mainframe yang digunakan dalam proyek. Yang ketiga itu adalah critical dan creative thinking. Nah, critical dan creative thinking itu diperlukan ketika kita mengalami error dan mencari solusinya. Supaya itu masih sebagai program yang optimal gitu. Keempat itu growth mindset. Dalam menghadapi tantangan baru atau challenge baru atau tugas baru, itu kita perlu growth mindset supaya kita bisa berkembang itu, belajar beberapa hal yang baru gitu. Adaptability. Itu kita harus beradaptasi dengan tugas yang ketat dan deadline yang ketat. Secara juga kalau di uh, ITXT itu requirement itu sangat diperlukan untuk cepat. Nah, terakhir kesimpulan dari enrichment ini. Dari pengalaman enrichment ini, saya memperoleh wawasan tentang pengembangan sistem perbankan yang berbasis mainframe. Beberapa pencapaian utama saya selama menjalani enrichment ini adalah, pertama, itu berhasil mengembangkan dan menguji fitur pemisahan file emboss. Kedua adalah memperoleh pengalaman dalam mengembangkan sistem perbankan berbasis mainframe. Ketiga itu adalah meningkatkan keterampilan saya dalam soft skill maupun hard skill. Ya. Dan selain itu saya juga belajar bagaimana cara beradaptasi dalam lingkungan kerja. Terus kayak saya juga bisa paham itu alur kerja tim IT di perusahaan itu bagaimana. Gitu. Sekian presentasi dari Louis Tevo Dermawan. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat sore.